Di saat semua kehidupan normal tiba-tiba menjadi new normal, banyak sekali perubahan yang terjadi di kehidupan kita. Is it really new normal? Pertanyaan adalah kapan semua ini berakhir? Baik memang kita diajarkan agar semakin sering membersihkan diri. Bahkan sering mencuci tangan setiap setelah kita beraktivitas. Walaupun sebenarnya semua hal itu sudah diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Bahkan hampir semua media mainstream menayangkan khusus informasi tentang perkembangan COVID-19 dan juga new normal ini. Di sisi lain, telah kita ketahui bahwa banyak karyawan atau pekerja yang di-PHK. Lalu banyak juga pedagang atau pemilik usaha yang terjun income-nya. Karena sudah hampir 4 bulan ini tidak bisa berjualan atau sepi pembelinya. Apakah ini yang kita sebut new normal? Ataukah sebenarnya lebih tepat disebut tidak normal? Apakah dengan new normal ini, semua akan menjadi lebih baik ke depannya? Karena sepertinya, sekarang malah semakin banyak hal yang tidak normal. Mulai dari banyaknya orang yang takut keluar rumah, yang sebetulnya mungkin bukan takut kena COVID, melainkan takut kena pemeriksaan atau razia. Dari hal terkecil, seperti wajib pakai masker, perbedaan pulang kampung dengan mudik lah. Walaupun sebenarnya, kalau kita cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya sama. Hingga harus adanya surat-surat seperti surat keterangan bebas COVID-19, surat keterangan kerja dari perusahaan, dan surat izin keluar masuk atau SIKM. Belum lagi ditambah harus adanya hasil rapid test dan swab test, di mana biayanya tersebut sekitar Rp400.000 ditambah Rp1.000.000. Bahkan ada pengalaman keluarga ketika mau melahirkan normal spontan saja itu diharuskan tes tersebut. Di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta, di mana ternyata total biaya tesnya saja sekitar 8 jutaan. Yang awalnya datang ke rumah sakit hanya untuk melakukan persalinan normal, tapi tiba-tiba harus mengikuti tes tersebut tanpa ada pilihan untuk menolak. Walaupun setelah semua tes tersebut pun hasilnya adalah negatif. Karena indikator untuk dilakukan tes tersebut adalah suhu tubuh. Padahal kita ketahui bahwa itu adalah hal normal ketika seorang ibu tiba saatnya melahirkan atau kontraksi. Tidak hanya itu saja, jangka waktu berlaku hasil tersebut hanya beberapa hari saja atau sementara. Sedangkan berapa kali kita mungkin harus keluar rumah atau berpergian jauh. Baik itu untuk alasan pendidikan, pekerjaan, ataupun urusan keluarga yang penting. Apakah kita harus terus melakukan tes kembali dan mengeluarkan biaya tersebut berkali-kali? Ini contoh curahan hati dari warganet seorang ibu. Saat di satu sisi banyak orang merasakan pendapatan mereka turun, di sisi lain malah semakin banyak pengeluaran.
yang harus dikeluarkan hanya untuk menjalani kehidupan normal mereka. Bukankah ini seperti peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang? Yang harusnya kita bisa memilih untuk menghindari hal itu dalam hidup. Tapi sekarang seperti tidak ada jalan lain, di mana itu sudah menjadi aturan di luar sana. Is it really new normal? Atau sebetulnya malah tidak normal? Mari kita renungkan dan berpikir sejenak. Semoga kita semua tetap waras dan tetap bisa produktif dalam kondisi ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini, atau silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai berjumpa di video selanjutnya.